Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ibu-ibu. Gimana hari Idul Adha-nya? Apakah sudah kekenyangan daging? Ya, mohon maaf, saya lagi agak meriang flu, rada mengganggu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah tes, kita lanjut lagi di mata kuliah Biostatistika. Kali ini akan membahas uji korelasi, uji Pearson. Sebelumnya saya ingatkan lagi berkaitan dengan uji SPSS. Ini ada diagram yang mana itu teknis untuk korelasi atau hubungan. Ini Itu ada dua cara. Kalau hubungannya itu simetris, dia pakainya yaitu pakai uji parametrik Pearson. Kemudian ini uji parametrik Pearson ya. Kemudian kalau data di tabulasinya itu tidak normal, nanti diuji lagi pakainya korelasi Spearman. Nah, kemudian kalau dia hubungannya itu karena sebab akibatnya, pakainya regresi. Itu kalau di parametrik. Kemudian untuk yang non parametrik atau dipakai jika datanya itu tidak normal, pakainya regresi ordinal. Nah, khusus pada pertemuan ini nanti kita bahas yang korelasi Spearman. Korelasi Spearman. Oke. Kemudian saya ambil contoh datanya dulu. Ya, ini aplikasi SPSS-nya saya. Jadi saya ambil contoh misalkan apakah motivasi minat itu berpengaruh ke prestasi. Parameternya adalah motivasi dan minat. Apakah berpengaruh ke prestasi? Nah, di sini saya pakai motivasi itu tambangnya di X1. Kemudian untuk X2 itu minat. Korelasinya apa? Yaitu prestasi. Nah, ini udah ada. Bapak Ibu bisa nanti divariasi ke kesehatan ya, ke parameternya deskripsi. Yang mana untuk eh, apa itu person itu adalah korelasi atau hubungan. Contohnya gini, misalkan ada ini saya ambil 12 data aja. Ini angkanya random ya, angkanya random. Ya. Kemudian ini apa itu? Ini dibiarkan aja nggak apa terkait dengan measure role dan lain. Ya, kemudian tujuannya apa? Ya, saya ambil contoh dulu di pengertiannya. Ya, nanti saya kasih ini untuk langkah-langkahnya. Yang mana di korelasi ini apakah minat dan motivasi itu berpengaruh ke prestasi. Kalau dilihat di sini penjelasannya adalah jika data ibu-ibu itu nilai asimsik atau dua tilnya kurang dari 0,05 ya, 0,05 berarti terdapat korelasi. Kurang dari 0,05 terdapat korelasi. Tapi kita lakukan langkahnya dulu. Jadi ibu-ibu bisa buka di Excel-nya atau yang sudah dari Excel itu sudah ditabulasi ke data SPSS-nya ya.
Jadi nanti langkahnya adalah analyze, kemudian kita masuk ke correlation, korelasi, kemudian di bivariat. Ya, ini nanti masukkan semua aja datanya, masukkan semuanya, masukkan semua. Ini opsinya boleh centang, boleh tidak. Tapi biasanya sih vegan aja nggak usah. Ini juga vegan. Ya. Kemudian di sini nanti ini kan sudah otomatis centang ya, person. Ya. Spearman itu digunakan untuk yang tadi, misalkan tabulasi datanya ibu-ibu itu tidak normal, jadi pakainya non parametrik, pakainya di non parametrik. Oke, setelah itu eh, klik OK saja. Ya, udah. Jadi nah, di sini bisa dilihat untuk data sudah ditabulasi tadi, fokusnya terdapat di ini di prestasi asisiknya ini. Ini kan ada motivasi minat gitu ya. Jadi fokusnya di sini. Ini nanti bisa dikopas, di copy, karena kan ini data mentah ya. Nanti kalau dalam bentuk data di Word itu kan harus sudah diekstrak atau disusun. Ya, nanti bisa diubah di sini. Ini untuk catatan biasanya di lampiran lah. Catatan di lampiran. Catatan di ah di ya. Kemudian setelah apa itu sudah dilakukan tes SPS, maka kita lakukan interpretasi. Nah, kemudian dilihat tadi kan tabulasi lampirannya udah ya. Kita motivasi minat gitu. Kemudian kita dapat data di sini. Ini nih. Ya. Maka ada beberapa untuk kita tarik di uji tersebut. Misalkan yang pertama, misalkan kan hipotesis kita nol, ada hubungan, ada atau ada korelasi. Nah, kemudian H1 tidak ada korelasi. Biasanya kan berkaitan dengan itu ya. Jadi kita lihat di nilai asing sheet-nya. Nah, lihat di nilai asing sheet motivasi dan prestasi. Ternyata di motivasi dan prestasi itu datanya 0,02. Ya, di sini. Ini. Ternyata datanya di sini. 0,02. Maka bisa ditarik kesimpulan dia kan kurang dari 0,05 ya. Otomatis kesimpulannya adalah terdapat korelasi yang signifikan antara variasi metode motivasi dan prestasi gitu. Kemudian
biasanya nanti ibu-ibu langsung jelaskan aja. Dari udah kesimpulan kan udah tuh ada korelasi, ya udah kesimpulan biasanya baliknya ke latar belakang, kemudian pembahasannya itu fokus di penelitian sebelumnya yang hampir mirip dengan kita, tapi novelty kita atau keterbaruannya. Jadi suatu skripsi itu akan dilihat dari novelty-nya. Kemudian eh, kemudian yang kedua adalah ini ya, dilihat di hubungan antar minat dan prestasi, nilai signifikasinya berapa. Ternyata di sini dijelaskan adalah nilai signifikasinya adalah 0,00 di sini. Signifikasinya 0,0 di sini. Saya editkan dulu aja. Satu. Ya, ya. Jadi fokus di sini ya. Ada motivasi dan minat. Ya. Ibu nanti lihat di asing sheet ini sudah saya tandai. Jadi untuk motivasi dilihat apakah berpengaruh ke prestasi. Ya. Hasilnya 0,002. Ini hasilnya 0,0 kurang dari 0,05. Jadi ada korelasi. Kemudian kalau minat bagaimana? Minat hasilnya juga sama deh. 0,000. Jadi kurang dari. Jadi kesimpulannya adalah ada korelasi prestasi ke berhubungan dengan minat dan motivasi. Jadi gitu untuk eh, apa itu kesimpulannya. Dilihatnya di sini nanti. Ya ini nanti saya kasihkan aja untuk belajar. Itu untuk yang person. Maksudnya person ini paling nggak jelimet sih ya. Jadi tadi kan kalau yang di apa itu caranya di SPSS tadi kan cuma korelasi, kemudian bivariat, terusan person. Itu untuk caranya.
Saya Pak Imam, nggak kedengaran suaranya. Oh iya iya, maaf maaf. Ya, di sini yang korelasi sinten ibu-ibu. Kayaknya sih korelasi semua ya. Jadi nanti divariasikan aja ibu-ibu dengan data parameternya masing-masing, gitu. Misalkan ini kan untuk diaplikasiin ke data, misal motivasi prestasi tadi diganti aja. Misalkan, maaf, motivasi minat itu misalkan pada HB, data HB atau data HT ke prestasi itu akibatnya apa anemia. HB, HT, anemia. Atau variabel lainnya lah berhubungan dengan dan penelitian ibu-ibu di situ. Ya, itu untuk yang parametrik, yang pakainya persen. Terus, eh, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak Imam. Ya, oke, Bu. Eh ya, mau nanya yang kalau data kita, mau mengulangi lagi ya Pak, saya benar apa salah? Kalau data-data yang tadi itu kan pertama diuji normalitasnya dulu, Oke. gitu ya Pak. Uji normalitas. Terus kalau normal lanjut ke person, kalau tidak normal ke Spearman gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi ini saya tadi ini ya. Ini kan ada dua aspek, dua ini ya, dua G atau statistik golongan. Ini parametrik. Itu khusus untuk yang data ibu-ibu normal. Misalkan data jenengan itu tidak normal atau tidak normal ya. Ya udah, pakainya yang ini aja, Spearman gitu. Hmm. Kalau yang normal pakainya person yang ini. Itu ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, Terus kadang untuk ada di person, gimana? suaranya putus-putus. Oh, ya, saya ulangi lagi nih. Misalkan bubuk punya data untuk digarap, oh ternyata hasilnya normal. Nah, kalau hasilnya normal, nanti pakainya langsung di korelasi person. Terus kalau misalkan data ibu-ibu itu tidak normal ya, nanti larinya ke Spearman. Gitu sih. Nggak usah apa itu datanya nanti di otak-otik, dibuat dinormalkan gitu. Kadang biar kan. Tapi normal atau tidak normal dilanjutkan ya Pak. Ya, normal itu hanya untuk melihat ini sih seberapa data itu relevan atau data itu memang bagus. Tapi kan kadang di lapangan data tersebut kan cross major ya, jadi ya nggak ada nggak masalah sih. Hmm. Kadang kan ada panik tuh, waduh, dataku saya kok nggak normal ini gimana? Data nggak normal terus dia memaksakan dinormalisasikan atau di diketik ulang. Itu malah menganggap menurut saya bias jadinya. Jadi ya udah aja wes kalau misalkan normal ya ini langsung ke berarti kamu jodohnya parametrik. Kalau nggak normal ya udah langsung ke Spearman. Gitu sih. Untuk hasil yang saya sih udah mudeng yang apa, pembacaan nilai signya ya. Kalau yang apa R, baca yang R tadi yang bawah itu gimana ya Pak? Oke, sebentar Bu. Oh ini ya, yang R ini ya. G yang R nih. Oke. Iya, mohon maaf ini belum saya. Kemudian ya nanti dilihat
nilai R-nya ini hasilnya apa itu? Dia rumus untuk ini sih dihitung manual gitu. Manual. Dihitung manual pakai rumus manual. Nah, ini kan ada catatan nih. R ini adalah jika nilai R-nya misalkan N-nya atau jumlah sampelnya ini dianalisis 12 dengan signifikasinya 5% R tabel. Ini sih nggak usah nganu sih, nggak diabaikan aja. Ini untuk catatan kalau dimasukkan di nilai rumus norm, rumus ini manual. Jadi yang penting sih di sini aja sih, yang ini aja, yang atas ini. Ini kan ada person korelasi, ini di sini, bukan asing signya itu di sini. Kemudian N atau R ini kan dari sini kan, nilai person korelasi itu. Ini untuk melihat seberapa kuat misalnya, atau eh, nanti kalau dihitung di manual rumus. Biasanya kalau beberapa dosen sih nggak dia mau dilihat dulu bagaimana ini korelasinya itu R tabelnya, dilihat di person korelasinya itu bagaimana. Tapi kebanyakan sih kalau yang selama ini kesimpulannya ini udah cukup sih, di nomor satu ini udah cukup. Jadi ini saya hapus saja. Tapi ini ya. Jadi nanti kok pembahasannya ya tinggal ini aja, misalkan minat, cari tuh keywordnya minat jurnal apa gitu. Kemudian hubungkan dengan penelitian sebelumnya, kayak dibuat latar belakang kan ya. Nah, terus dijabarkan bla 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 gitu. Maka dari itu ada adanya penelitian atau skripsi itu ya untuk melihat novelty, keperbaruan. Kadang kan ada beberapa parameter beda ya. Misalkan kayak HB, HT pada anemia. Tapi ada beberapa untuk novelty-nya itu dilakukan tes LED misalkan. Itu nanti hubungan penelitian sebelumnya bahasanya HB, HT saja. Ada Bapak Ibu dia neliti, dan jenengan neliti ada tambahan parameter di nanti ya dihubungkan aja. LED mekanismenya ada hubungan bla 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 gitu. Di ini sebagai argumen yang itu bisa dipertanggungjawabkan penelitian sebelumnya. Semakin novelty-nya itu tinggi atau dia spesifik atau belum pernah diteliti itu hasilnya malah lebih bagus. Tapi harus ada dasar untuk membuat kesimpulan ilmiah. Itu harus ada dasar yang melatar belakangi apa, rumusan masalahnya apa gitu, atau tinjauan pustaka, atau apa itu, menunjukkan kamu kok bisa melihat kemudian ditarik kesimpulan hipotesis ini itu apa. Gitu aja sih. Ini Mbak Astuti itu diabaikan aja lah. Kita eh, nanti jaringan di sini aja, simak aja. Ada hubungan apa tidak? Karena kembalinya ke hipotesis. Ya, itu aja ya. Oke, Pak. Nanti saya share. Oke, selanjutnya eh, nah, selanjutnya sekali lagi yang ini tadi ya, yang apa itu yang non parametrik pakainya Spearman. Langkahnya sama sih, tinggal analyze, korelasi, bivariat. Ini kan sudah ya. Hanya bedanya di centang aja gitu. Centangnya itu centang di Spearman gitu. Centang di Spearman langsung oke.
sama sih, non parametrik. Coba keterangannya kan non parametrik ya. Ini dilihat di asing-signya aja. Minat prestasi dan minat prestasi. Di ini prestasi, minat dalam motivasi berarti minat. Ini nanti di kopas, dimasuk buku. Ya, masih bedanya kan dia ada keterangan non parametrik ya. Jadi dilihat di sini. Ah, ya, untuk nilainya sih sama. Kalau misalkan kurang dari 0,05, dia ada korelasi. Kalau lebih dari 0,05, berarti dia tidak ada korelasi. Sama, karena cuma ya bedanya ini dia Spearman. Lumayan aktif simpel sih. Tapi ada variasinya kadang beberapa dosen juga dilihat. Ada hubungannya, oh ini ada diagramnya bagaimana. Itu nanti dilihat di uji pertama, yaitu normalitas itu bisa dilihat mean, median, atau gambar grafik. Itu cuma variasi aja nanti. Ya,